A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di video Tahsin Yuk. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menguasai dalam kefasihan membaca Al-Qur'an. Nah, maka video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan video sebelumnya. Karena video sebelumnya kita baru menjelaskan 2 tips. Yaitu yang pertama, yaitu membiasakan baca Al-Quran tanpa masuk hidung. Yang kedua, menguasai dalam harokat huruf. Yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Maka dari itu kita akan masuk yang ketiga. Apa saja yang ketiga? Yaitu kita harus menguasai dalam pengucapan huruf tebal dan tipis. Artinya kita harus menguasai sifatnya, teman-teman. Jadi huruf itu ada sifat tipis dan sifat tebal. Nah, sifat tebal itu dalam bahasa tahsinnya yaitu isti'la. Sedangkan nama sifat tipis itu adalah istifal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan mendalam, maka kita harus tahu dulu apa saja huruf tebal. Nah, huruf tebal para ulama, khususnya ulama tajwid, mengumpulkan dalam suatu kalimat yaitu khassa dhaghtin kidh. Coba, khassa dhaghtin kidh terkumpul dalam 7 huruf. Khassa dhaghtin kidh. Oke teman-teman, maka sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus bisa menguasai huruf 7 ini, ya. Nah, kemudian huruf yang tipis adalah sisa dari kalimat khassa dhaghtin kidh. Adapun huruf ro, nah huruf ro dia memiliki bab khusus. Jadi dia ada keadaannya tebal dan ada juga keadaannya tipis. Sebenarnya bab huruf ro ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Akan tetapi insya Allah kita akan bahas ke depannya lagi untuk lebih detail dan lebih jelas. Oke teman-teman, huruf tebal contohnya nih di dalam kalimat yang saya bacakan tadi yaitu surah Az-Zalzalah. Di dalam surah Az-Zalzalah ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Perhatikan di situ ada berapa huruf tebal. Yaitu contohnya huruf kha. Akhraja, ro juga tebal di sana keadaannya. Kemudian ardu, ro tebal, dot juga tebal. Athqalaha, ko juga tebal. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka teman-teman harus benar-benar membedakan, menyempurnakan ini tebal, ini tipis. Maksudnya bagaimana? Coba kita ambil dalam surah Az-Zalzalah tadi, ayat kedua dan di dalam kata atau kalimat athqalaha. Athqalaha. Di situ ada huruf tebal. Apa huruf tebalnya? Yaitu huruf qaf. Nah, maka huruf qaf itu harus benar-benar tebal. Dalam syarat, dalam kurung tidak boleh terbawa huruf yang lainnya. Nah, ini teman-teman yang menandakan kita tuh fasih atau tidaknya. Kita harus membedakan tebal dan tipis.
Contoh yang saya contohkan tadi, asqalaha. Maka di sini teman-teman ada huruf qaf, di depannya ada huruf lam. Huruf lam tidak boleh tebal juga karena dia tipis, tidak termasuk dalam kalimat apa? Khassa dhaghtin kid. Asqalaha, bukan asqaloho. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka benar-benar harus kita bedakan. Contoh di dalam surah Az-Zalzalah lagi ayat yang ke-7. Apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Contoh sama tadi. Mithqala. Mithqala. Nah, ayat 7. Mithqala. Lamnya tidak boleh terbawa tebal. Contoh lagi di kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir. Toknya tebal. Toknya tebal, hanya tok, bukan huruf shin. Shin yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, jangan seperti itu. Nah, maka teman-teman, tebal dan tipis ini atau besar dan kecilnya huruf itu harus benar-benar kita bedain. Maka insya Allah kita akan lebih jelas kefasihan dalam membaca Al-Quran kita. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sebelum itu saya mohon maaf jikalau ada kesalahan, karena saya juga masih belajar dan saya memang sedikit ilmu yang saya miliki. Karena sedikit inilah yang saya harapkan untuk bisa bermanfaat bagi umat. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Dukung channel ini dengan subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.